Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Ya, video kali ini saya akan menyampaikan video saya ini kepada yang mulia, yang terhormat, yaitu Bapak Kepala Polisi Republik Indonesia, Bapak Kabareskrim, Bapak Kadif Propam, Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Dirreskrim Polda Jawa Timur, Bapak Kapolresta Kediri, dan Bapak Kasat Reskrim Polresta Kediri, serta masyarakat umumnya yang melihat pada kasus kejadian penganiayaan aktivis peduli Palestina. Ya, saya bilang aktivis peduli Palestina. Ya, yang di Masjid Al-Mutakun Masnis Renggo Kediri. Ya, saudaraku, setelah aktivis Masjid Palestina, aktivis bela Palestina kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dianiaya dengan brutal oleh yang diduga dilakukan oleh saudara Masyhuri dan kawan-kawan di dalam masjid ketika mau melaksanakan sholat maghrib. Ya, maaf nih saudaraku, saya tekankan lagi, ketika mau sholat maghrib, mau sholat jamaah masjid, tinggal takbiratul ihram, tahu-tahu ada keramaian dan teman-teman saya itu tidak tahu apa-apa. Ini ada maksud apa? Tahu-tahu diserang oleh oleh Masyhuri dan kawan-kawan. Ya, saudaraku, perlu saya tekankan, Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, Bapak Kadif Propam, Kapolda Jawa Timur, Bapak Dirreskrim Polda Jawa Timur, Bapak Kapolresta Kediri, dan Bapak Kasat Reskrim Kota Kediri. Ini saya perlu sampaikan karena benar-benar sekarang ini fitnahnya begitu besar kepada teman-teman saya yang menjadi korban. Mereka tidak tahu persoalan masjid, mereka tidak mengerti persoalan masjid. Tapi yang sangat disesalkan, tindakan brutal Masyhuri dan kawan-kawan ini dilakukan ketika mau sholat. Ketika sholat mau dilaksanakan, takbiratul ihram, ketika semua sudah siap untuk sholat, dilakukanlah penganiayaan dan pengeroyokan ini. Ini, mohon maaf saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabareskrim, kepada Bapak Kadif Propam, kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Dirreskrim kepada Saudara Kapolresta Kediri dan Bapak Kasat Reskrim Kota Kediri. Tindakan seseorang yang mengganggu sholat, apalagi sampai menganiaya, itu mohon maaf, setahu saya dalam sejarah di Indonesia hanya dilakukan oleh gerombolan PKI. Dan yang kedua, kalau saat ini sampai terjadi, itu hanya dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Ini benar-benar boleh kalian lihat. Bayangkan di dalam masjid ini, orang yang tidak tahu apa-apa dianiaya sampai ada yang masuk rumah sakit, sehingga 2 hari 3 malam nginap di rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri, gitu ya Ustadz ya, yang namanya Ilhamuddin, sampai seperti tidak bisa makan, muntah-muntah. Dan nyata muntah-muntah, waktu saya di rumah sakit saya melihat sendiri dia muntah-muntah. Akhirnya diinfus, tidak makan 2 hari, diinfus karena tidak bisa makan. Nah, saudaraku, ini perlu saya sampaikan karena apa? Posisinya saat ini, kemarin hari Sabtu tanggal 23 sekitar jam 2 atau jam 3 sore, korban dan para saksi ini diperiksa di Reskrim Polres Kediri Kota. Ada 4 orang saksi ya. Di situ dibuka semua oleh penyidik yang bernama Eko, ya, yang saya kenal namanya Mas Eko, saya panggil biasa Mas Eko, itu dibuka semuanya. Dan fakta yang terjadi adalah apa? Mohon maaf, penyerangan itu memang dilakukan
Dan kalaulah ada upaya, ya mohon maaf, ada upaya membalas, itu bagian daripada bukan membalas, tapi bagian daripada membela diri. Siapa dipukul seperti itu tidak membela diri, konyol namanya. Pasti terpaksa membela diri. Dimungkinkan itu, karena situasi memang sangat-sangat tidak terkendali dan mereka menyerang dengan brutalnya. Dan yang memulai pertama kali adalah ketika itu ada yang kami lihat di video itu yang ditunjukkan oleh penyidik. Yang pertama adalah saudara Hamid ya. Yang memukul Ustadz Andi ini ketika merekam. Dan berikutnya Hamid ini juga yang menarik saudara Hamid, namanya kalau nggak salah disebutkan oleh saksi kemarin oleh Ustadz Arman yang melihat video itu ya Ustadz ya, benar ya, itu adalah Hamid menarik dengan keras rambutnya Ilhamuddin. Setelah itu dia mengejar memukuli 2-3 kali tapi nggak kena. Setelah itu dilerai itu ya ditahan oleh Ilhamuddin dan dijatuhkan didorong oleh saudara Indra. Berikutnya sehingga sampailah terjadi pemukulan dan sampai video itu juga kelihatan di situ. Kami juga punya videonya, adanya Ustadz Andi di piting, kalau orang Jawa ngomong di piting atau istilahnya dipegang lehernya, ditarik lehernya, dibawa keluar. Yang berlanjut Habib Idrus menolong dan kedua-duanya dipukuli. Ini adalah tindakan brutal, saudaraku. Tindakan brutal. Dan ini masuk sudah unsur pasal 170. Dari kejadian kemarin kami sudah mendapatkan bukti. Saya sudah mendapatkan bukti, polisi setidaknya sudah mendapatkan bukti 1. Bukti adanya perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan. Yang kedua, bukti korban, adanya kemarin saudara Ilhamuddin masuk ke rumah sakit, gitu ya Ustaz ya. Nah, yang ketiga, adanya bukti rekaman. 3 bukti sudah lebih dari cukup. Jadi melalui video ini saya meminta dengan hormat kepada Bapak Kapolri. Ini akan saya sampaikan di video ini kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabar Reskrim, kepada Bapak Kadif Profan Polri, kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direskrim kepada Bapak Kapolresta Kediri, dan kepada Bapak Kasat Reskrim segera saya minta dengan hormat untuk segera ditindaklanjuti, dilakukan penangkapan atas mereka yang terlibat. Tidak hanya 3 itu, ada banyak dan itu semua bukti sudah ada cukup jelas kemarin ditunjukkan kepada kami pada pemeriksaan hari Sabtu kemarin tanggal 23 kemarin ya. Maka kami meminta keadilan, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kalau tidak, dengan sangat terpaksa, sekali lagi dengan sangat terpaksa, rencananya kami akan melakukan yaitu yang dalam bentuk berkemah atau duduk di kepolisian daerah Jawa Timur. Gitu begitu ya, Ustadz ya. Kita akan beramai-ramai menduduki pasang tenda di kepolisian daerah Jawa Timur. Sekali lagi, kami adalah korban. Jangan diputar balik. Kami tidak mencari musuh di situ. Kami benar-benar datang untuk melaksanakan rapat untuk kegiatan hari Jumat tanggal 15 untuk aksi bela Palestina di Surabaya, yang memang kami setelah itu kebanyakan kami semuanya hadir kecuali Mas Ilham karena rawat inap ya. Rawat inap. Kecuali Ilham karena harus rawat inap. Boleh ditanyakan, boleh bahas saksinya banyak. Sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kepolisian Resort Kota Kediri, Kapolresta Kediri, Bapak Kasat Reskrim Kota Kediri, saya meminta untuk segera ditindaklanjuti. Yang jelas sudah ada 3 bukti cukup yang dipegang oleh Polresta Kediri. Yang jelas yang kami tahu yang perlu untuk segera dilakukan penangkapan yaitu saudara Mashuri, saudara Hamid, dan saudara Indra ya. Itu sudah cukup ke dalam kejadian itu, cukup untuk dilakukannya. Dan berikutnya yang lain-lainnya bisa menyusul.
Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kadif Propam Polri, Bapak Kapolda Jawa Timur, pada Bapak Direskrim Polda Jawa Timur, Bapak Kapolresta Kediri, dan Bapak Kasat Reskrim Kota Kediri. Tolong tegakkan hukum. Jangan biarkan, mohon maaf saja, hari ini terus terang saya mendengar, kemarin sebelumnya sudah mendengar, ada beberapa korban penganiayaan. Ada yang dilempar di daerah Merican. Untung teman kami tidak meninggal. Itu karena apa? Ketidaktegasan. Saya mengatakan bahwa saat ini Kota Kediri darurat kekerasan. Darurat kekerasan sekali lagi. Maka ketegasan polisi Polresta Kediri harus benar-benar diwujudkan. Jangan hanya slogan saja. Saya minta itu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat umum. Mohon maaf kalau terganggu, karena memang ini yang harus kami sampaikan supaya tidak timbul fitnah. Kami sekali lagi, kami diserang ketika akan melakukan sholat maghrib. Teman-teman saya diserang ketika akan melakukan sholat maghrib. Dan penyerangan atas orang yang sedang akan menjalankan sholat itu hanya sedalam sejarah Indonesia dilakukan oleh gerombolan PKI. Dan saat ini penyerangan atas mereka yang hendak melakukan sholat hanya dilakukan oleh tentara Zionis Israel atas rakyat Palestina. Dan kami benar-benar mohon maaf, tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustadz Andi bisa menyampaikan lebih lanjut untuk pesan-pesan kepada Bapak Kapolresta Kediri ya khususnya ya Kapolres dan Kasat Reskrim Kota ini. Ya, monggo Ustadz Andi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil azim. Kepada Bapak Kapolresta Kediri khususnya, kepada segenap jajaran yang bertugas dalam hal ini, bertugas sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Jadi terkait kasus yang menimpa saya dan kawan-kawan di dalam Masjid Al-Muttaqun Manis Renggo Kota Kediri hari Rabu tanggal 13 kemarin, itu subhanallah. Jadi atas ditunjukkannya bukti CCTV masjid, nah ini saya alhamdulillah malah justru berterima kasih kepada semua pihak penyidik. Karena apa? Semua menjadi lebih gamblang, lebih detail siapa sebenarnya yang menjadi otak permulaan daripada kerusuhan di dalam Masjid Al-Muttaqun Manis Renggo Kota Kediri tersebut. Pada saat itu saya beserta teman-teman memang mau mengadakan musyawarah ba'da maghrib rencananya, karena kita semua memang datang sebelum maghrib. Begitu datang kentong, itu kita spontan berniat untuk melakukan sholat maghrib di masjid Al-Muttaqun. Ya. Apa yang disampaikan harapannya? Jadi secara singkat, bukanlah kami yang melakukan kekerasan tersebut di dalam masjid, malah justru kami adalah korban. Dan yang lebih konyol lagi, malah justru mereka yang melaporkan. Nah, ini konyol lagi. Itu karena semua pihak penyidik kepolisian bisa lihat CCTV itu. Nah, silahkan dipelajari bahwasannya kami dan teman-teman itu malah justru jadi korban pemukulan, penjambaan, pencengkean dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Mas Huri CS. Jadi mohon sekiranya itu sesegera mungkin untuk
dilakukan penangkapan terhadap mereka. Kami dalam hal ini tidak ada tolerir, wis. Sudah harus sesegera mungkin ditangkap pelaku-pelaku tersebut karena sudah membuat keributan di dalam masjid dan itu sudah di luar batas kemanusiaan. Nah, sekali lagi kami sampaikan kepada pihak kepolisian mohon untuk sesegera mungkin menangkap para pelaku-pelaku tersebut. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebagai tuan rumah tamu ya, sebagai tuan rumah yang ketamuan ini. Ustadz Arman, monggo Ustadz Arman sampaikan. Apa harapannya kepada Polres untuk apa update dengan fakta itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Singkat saja kami sampaikan karena semua keterangan yang diperlukan sudah kami sampaikan kepada penyidik. Dalam hal ini yang perlu saya sampaikan adalah bahwasanya terkait dengan berita-berita yang beredar yang mencoba mengeluarkan dari fakta yang sebenarnya, yang mencoba memelintir fakta, yang menganggap kami sebagai pihak yang menyerang, pihak yang berbuat onar di dalam masjid, sehingga kebanyakan dari masyarakat menjadi percaya dengan berita-berita bohong yang mereka sampaikan melalui beberapa media. Dalam pemeriksaan kemarin kita diperlihatkan sebuah tayangan CCTV. Ini tayangan ini CCTV yang memang dari awal kita minta supaya CCTV itu bisa dibuka. Nah, ternyata kemarin juga sudah diperlihatkan kepada kita semua betapa dalam tayangan tersebut terlihat sekali pihak mana yang melakukan penyerangan terlebih dahulu. Tadi kita tidak perlu sebut nama dalam hal ini karena nanti akan pasti menjadi kejelasan bagi penyidik, sudah diketahui dengan siapa nama-nama yang melakukan penyerangan itu. Yang pasti seperti dikatakan oleh kuasa hukum kami bahwasanya ketika kami hendak memulai sholat, di mana imam sudah berada di mihrab imaman dan shaf juga sudah berbaris, ini tiba-tiba ada semacam serbuan ya, yang ya. Apa harapannya? Permintaannya pada Polres. Harapan kepada pihak aparat dalam hal ini dengan bukti-bukti yang sudah jelas itu, di mana ada perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya, ada HP yang ditampar, ada lampu yang dimatikan, ini jelas. Siapa yang ketakutan ketika dalam kondisi yang jelas itu, kondisi lampu yang terang benderang dan kondisi HP kamera yang menyorot, ini pasti adalah orang-orang yang tidak ingin kejahatannya diketahui oleh orang lain. Dari sini sudah cukup buat aparat untuk bertindak. Jadi harapan kami kepada aparat dengan hal yang sangat jelas seperti itu, supaya tidak ragu lagi untuk bertindak dan tidak berada dalam tekanan-tekanan pihak tertentu. Karena di sini memang ada indikasi adanya upaya-upaya untuk mengintervensi daripada penyelidikan aparat, pengusutan oleh aparat. Dan kami berharap dan kami percaya aparat akan bertindak profesional dan semoga dalam waktu dekat sesegera mungkin agar permasalahan ini menjadi jelas di masyarakat dan tidak membuat kebingungan, membuat kekisruan baru di masyarakat, supaya segera dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi perhatian yang serius bagi aparat terutama penyidik dan terlebih lagi kepada pimpinan yaitu Bapak Kapolresta Kediri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit
Saya tambahkan sedikit terkhusus kepada media-media dan lain sebagainya itu mengambil suatu berita yang itu akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mereka hanya mengambil dari satu sumber. Jadi kalau masalah konflik itu semestinya mereka mengambil dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak mereka kasih keterangan bla 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 bla. Kesimpulannya bagaimana, baru mereka sebarluaskan untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ini ndak yang terjadi, ini malah justru media-media tersebut melakukan pembodohan publik. Nah, jadi pada dasarnya kita yang jadi korban, malah kita justru yang difitnah di situ. Jadi silahkan untuk media-media tersebut yang sudah menyebarluaskan tentang fitnah tersebut, fitnah keji terhadap kami yang dalam hal ini sebagai korban, silahkan merapat untuk klarifikasi. Permohonan maaf kalian sangat kami tunggu, dan apabila kalian tidak melakukan itu, maka kemungkinan besar kami akan somasi. Terima kasih. Ya, itu saudaraku, itu Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kadipropam, Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direskrim Bapak Kapolresta Kediri, dan Bapak Kasat Reskrim Kota Kediri. Fakta yang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan dari korban dan saksi ya. Nah, hari ini cukup 2 saja yang saya hadirkan, yang lainnya tidaklah karena mungkin sudah jemu dan capek ya. Mereka hanya berharap segera mungkin, dan insya Allah semoga saja minggu depan kami tidak harus datang ke Polda Jawa Timur untuk menuntut keadilan. Itu kira-kira gitu ya. Semoga Polres Kota Kediri segera melakukan, dan semoga kami tidak minggu depan tidak harus ke Polda Jawa Timur. Itu ya Ustadz ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.